Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan dari kajian video sebelumnya, sahabat channel Khazanah Pengetahuan, kita akan membahas soal apa itu basirah dan bagaimana mencapai inti daripada basirah menurut Yang Mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, basirah yang dimaksudkan ayat sebelumnya yang pernah kita singgung di video sebelumnya adalah inti daripada ruh, ya. Nah, apa itu inti daripada ruh? Penamaan menurut ahli tasawuf ini disebut dengan ainur ruh, ya, atau mata batin. Nah, bagi para wali, basirah ini adalah fuad. Nah, apa itu fuad? Menurut Al-Hakim At-Tirmizi, fuad adalah adanya di dalam kolbu. Nah, fuad diambil dari akar kata fa'idah, karena ia dapat melihat banyak faedah dari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, fuad sendiri adalah tempat ru'yah. Nah, atau dalam kajiannya An-Nafri disebut dengan ru'aitullah, tempatnya di mana seseorang hamba, ya, dapat melihat Allah dalam bentuk sifat daripada Allah itu sendiri. Sedangkan kalbu tempatnya ilmu. Nah, ini nanti dapat dilihat dalam kitab Al-Hakim At-Tirmizi, ya, dalam kitabnya Bayanul Farq Baina As-Sadr wal Qalb wal Fuad wal Lub. Nah, oleh karenanya, saudara sahabat channel Khazanah Pengetahuan, basirah ini tidak akan terbuka hanya dengan ilmu lahiriah. Kenapa? Karena basirah ini tempatnya bertahta daripada ilmu batin daripada manusia itu sendiri, yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut beberapa ulama tasawuf, ilmu ini disebut dengan ilmu laduni. Nah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 65 yang berbunyi wa 'allamnahu min ladunna ilma, yang artinya dan kami telah ajarkan kepadanya satu ilmu dari sisi kami. Oleh karenanya, saudara, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ia berkata, ya, fal wajibu 'alal insan tahsilu tilkal 'ain min ahli al-basairi bi akhdhi talqin min wali mursyidin yukhbiru min alamil lahut. Nah, bagaimana penjelasannya beliau? Beliau menjelaskan bahwa maka yang harus dilakukan, ya, yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ingin mencapai yang disebut dengan ainur ruh atau inti daripada ruh itu sendiri adalah dengan berguru, nah, kepada ahli basirah dengan mengambil talqin daripada mereka. Siapa mereka? Mereka ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani disebut dengan waliyan mursyidah. Artinya seorang pembimbing, ya, seorang guru yang sekaligus bergelar wali. Nah, pernyataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menegaskan bahwa tidak semua wali adalah mursyid. Nah, ini yang harusnya ditekankan, ya. Syekh Abdul Qadir sendiri, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili adalah contoh wali yang sekaligus mursyid. Ada beberapa contoh, misalnya Syekh Ahmad Ar-Rifai, kemudian Farid Muqaddam, dan beberapa ulama-ulama tasawuf lainnya yang hidup di masa itu. Nah, mereka seorang mursyid, guru, pembimbing rohani yang bergelar wali ini yang akan memberikan arahan langsung bagaimana untuk mencapai kepada negeri asal, atau yang menurut terminologinya Syekh Abdul Qadir Jailani disebut dengan alamul lahut. Oleh karenanya, saudara-saudara sahabat channel Khazanah Pengetahuan, ya, sadarlah dan cepat-cepatlah memohon ampun kepada Rabb kita, ya, dengan segera bertaubat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan guru yang dapat membimbing kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih lanjut, saudara, hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, surah Ali Imran ayat 133. Bagaimana ayatnya?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karenanya menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, masuklah ke dalam at-tariq. Nah, pendapat ini membantah beberapa kalangan yang melarang seseorang untuk masuk mempelajari torekah. Bagaimana menurut beliau? Beliau mengatakan bahwa torekah itu adalah jalan ruhani, diambil dari kata tariqatun. Nah, tariqatun ini adalah jalan spiritual yang dilalui oleh para sufi untuk kembali kepada Tuhannya. Dan kembalilah kepada Rabb, ya, kepada Tuhan kita bersama orang-orang yang bersama dengan Allah pula, para wali, ya, para ulama, kemudian para sahabat, nabi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harusnya ditekankan, saudara, sebab dalam waktu dekat jalan akan tertutup. Namun tidak ada teman yang menuntun menuju alam lahut. Kita ada bukan untuk menguras dunia yang hina dan pasti hancur ini, bukan pula untuk sekadar makan dan minum dan memuaskan hawa nafsu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selalu menunggu dan sangat sedih. Kalian bisa membaca sejarahnya, memikirkan kita semua, sebagaimana sabda beliau, Ghammi li ajali ummatil ladzina fi akhiriz zaman. Aku sangat sedih memikirkan umatku yang hidup di akhir zaman. Oleh karenanya, sahabat channel Khazanah Pengetahuan, ilmu yang diturunkan kepada kita ada dua, ilmu lahir dan ilmu batin. Inilah yang harusnya kita ketahui, yakni ilmu syariat dan ilmu ma'rifat. Untuk jasad kita Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan syariat, dan untuk batin kita dengan ilmu ma'rifat agar menghasilkan ilmu hakikat. Maka keduanya harus dipadukan seperti yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, marajal bahraini yaltaqiyan barzakhul la yabghiyan. Nah, inilah pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua lautan menjadi satu pada satu lautan, dan di antara keduanya ada batas pemisah yang tidak saling melewati antara satu sama lain. Menurut beliau, inilah yang kemudian disebut dengan syariat yang berhakikat dan hakikat yang bersyariat. Jika tidak dipadukan dengan ilmu lahir saja, tidak akan menghasilkan ilmu hakikat, saudara, dan tidak akan mencapai tujuan daripada ibadah yang selama ini kita lakukan. Ibadah yang sempurna itu harus dengan keduanya, yakni menjalankan syariat tentu dengan pandangan kepada ma'rifatullah. Tidak bisa dengan salah satunya saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat, ya, ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, dengan begitu, saudara, adapun yang dimaksudkan agar mereka beribadah kepadaku menurut Syekh Abdul Qadir Jailani adalah agar mereka mengenalku. Bagaimana pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, agar mereka mengenalku? Nah, di sini adalah posisi ma'rifat. Sebab sebagaimana orang beribadah kepadanya jika tidak mengenalinya, ma'rifat sendiri hanya dapat dicapai dengan menyingkap hijab hawa nafsu dari cermin hati dengan sering-sering membersihkannya. Dengan begitu manusia akan melihat jamalnya, al-kanzul makhfiyu, atau jamalullah, dengan sirri yang ada di lubuk kalbunya, atau yang disebut dengan fuadun. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya, bagaimana firman-Nya, kuntu kanzam mahfiyan fa ahbabtu an u'raf, ya, fa khalaqatul khalqa likai u'raf. Yang artinya, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk agar aku dikenal. Dari hadis ini jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar mengenalnya, agar bermakrifat kepada Allah. Ketika Allah telah menjelaskan bahwa penciptaan manusia agar mengenalnya, maka ma'rifat hukumnya wajib, ya,
fardu ain bagi setiap manusia, dan ini telah menjadi kesepakatan dari para ulama-ulama kita. Ma'rifat itu ada dua ya. Yang pertama adalah ma'rifat sifat Allah dan ma'rifat zat Allah. Sehingga dijelaskan Allahu zatullah, Muhammadun sifatullah. Dengan begitu saudara, kita tidak akan mencapai pada hakikat keilmuan ini sebelum kita berguru ya kepada dan mengambil talqin kepada wali yang bergelar mursyid ya, atau mursyid yang bergelar wali, agar mereka dapat membimbing kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.